Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Amin. Pada pagi hari ini berkat Tuhan boleh dicurahkan dalam kehidupan saudara, apapun keadaan saudara. Pada saat ini mungkin ada yang capek ya, terus di bentuknya batuk. Saya juga udah gatal-gatal nih, tapi di dalam nama Yesus Tuhan memberikan juga pada saat ini konsentrasi yang penuh ya untuk kita menerima firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita di dalam dunia ini tentu memiliki rumah, entah itu rumah milik pribadi ataupun rumah kontrakan ya. Kita punya tempat tinggal dan kita tahu bahwa rumah itu merupakan salah satu kebutuhan primer selain sandang, pangan gitu ya. Papan ini merupakan kebutuhan primer ya. Karena dengan adanya rumah kita bisa berteduh, betul ya, dari cuaca panas, cuaca hujan. Di dalam rumah juga di situ tinggal sebuah satu komunitas, yaitu keluarga ya. Nah, sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingin menunjukkan beberapa gambar. Nah, saudara lihat ya, ini mungkin saudara juga punya rumah-rumah impian. Saya juga sering ngeliatin
karena dulu saya juga kuliah di arsitek, jadi saya sering melihat rumah-rumah yang bagus tuh seperti apa. Pengen dong punya rumah yang bagus gitu ya. Nah, tiap orang mungkin suka ada punya rumah impian. Nggak mungkin kita miliki, ya udah aku mah rumahnya jelek aja. Ya mungkin pada saat ini kita memiliki rumah sederhana, tetapi nggak apa-apa dong kita bermimpi ya punya rumah yang indah dan baiknya tampilkan. Nah, di sini ada rumah-rumah yang indah. Mana yang merupakan tipe dari bapak ibu atau saudara-saudari? Ya, keluar ya. Oh error. Waduh saya bisa keluar nggak? Harusnya dari tadi ya ditampilkan. Oke. Nah sambil menunggu, nah rumah-rumah itu ya harus dipastikan bahwa rumah yang kita diami adalah memiliki fondasi yang baik. Ya, mungkin rumah kita nggak mewah, nggak besar, nggak megah, tetapi pasti kalau kita membeli rumah, kita melihat bahwa kita pastikan rumah itu memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menahan terpaan badai atau apapun. Saudara pernah melihat nggak waktu lagi dilanda banjir, mungkin ngeliat di televisi gitu ya, ada rumah putus ke bawah banjir, ya. Padahal rumahnya cukup bagus gitu, ya. Rumah bagus tapi jadi kayak kapal ke bawah air gitu ya. Karena itu fondasinya tidak cukup kuat, jadi ke bawah banjir ya. Nah, saudara sambil nunggu gambarnya keluar, nggak apa-apa ya. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 16 ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16 saya akan bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, harap dicatat, tidak ada yang meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Oke, Elvin tolong keluarin ya, mudah-mudahan keluar kali. Nah, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang murid Yesus yang militan. Kalau kita tahu proses pengobatannya luar biasa ya. Nah, tetapi Paulus ini mendirikan banyak gereja di berbagai tempat. Dia pastikan ketika dia sampai di satu daerah atau kota, dia membangun satu komunitas ya. Dia memperkenalkan tentang Yesus sang juru selamat, dan dikatakan dia mengumpamakan sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar, tapi tidak ada dasar lain. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Itulah fondasi iman kita, saudara. Kita di sini memiliki dasar, dan pastikan dasar itu adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, meletakkan dasarnya itu udah Yesus Kristus. Di sini kita ibadah percayakan Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin saudara datang ke sini. Ya, itu udah dasarnya, saudara. Tetapi dikatakan tidak cukup hanya dasar. Sebuah fondasi tidak akan berguna apa-apa ketika tidak dibangun di atasnya. Ada bangunan di atasnya. Fondasinya udah kuat nih. Tetapi dikatakan di atasnya harus ada bangunan. Nah, tetapi dikatakan bangunan di atasnya ini macam-macam, saudara. Kalau di firman Tuhan diibaratkan membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Nanti kita lihat. Saya nggak bicara tentang detail, tapi di sini nanti akan lihat. Nah, ini gambar-gambar yang saya mau tunjukkan. Lihat, saudara, tipe mana yang saudara suka? Ada rumah mewah semua ya yang saya ambil, karena
pengen gitu ya ada rumah-rumah nanti rumah impian tuh seperti apa, tapi tipe-tipenya banyak. Ada yang seperti ini ya, klasik. Terus lanjut, nah udah gede semua ya. Terus ada lagi ya, nah ini country. Siapa yang senang tipe country ya? Suami saya senang tipe country. Terus ya ini juga ya, cukup minimalis, jadi tidak macam-macam ya. Terus nah bagus ya, banyak kaca-kaca nih di country. Ada lagi ya? Udah gitu aja. Dan banyak sekali. Mungkin dari tadi yang saya tunjukkan ada beberapa atau ada salah satu tipe yang saudara sukai gitu ya. Kalau saya, karena suami saya senang country, saya jadi ikut-ikutan yang senang. Makanya di rumah dibangun ada cerobong asapnya tuh ya. Padahal belum pernah dipakai tuh. Ini karena bukan di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri itu cerobong asapnya berfungsi kan, buat ngangetin di bawahnya. Kalau lagi musim dingin, pasang kayu bakar, pasang api buat penghangat gitu ya. Kalau di rumah buat hiasan saudara ya. Oke, nah itu tadi ya. Kalau kita lihat rumah itu dibangun, pondasinya udah pasti kokoh, apalagi kalau udah lantainya banyak gitu. Pondasinya harus dipastikan kuat, ada perhitungannya. Nah di dalam Tuhan, dasar pondasinya adalah Yesus Kristus. Kembali lagi tadi, dibangun di atasnya itu ada emas, perak, batu permata. Tapi nanti kelihatannya gini, kelak akan teruji seperti tadi ya. Kalau di awal tadi saya bilang kalau pondasinya nggak kuat bisa terbawa banjir. Di firman Tuhan juga dikatakan bahwa kalau dasarnya nggak kuat, kalau kita menanam pondasi itu di dalam pasir itu nggak akan kuat gitu ya. Kita punya dasarnya nih Yesus Kristus. Tetapi pastikan ketika kita membangun iman itu ya, kita harus pastikan memiliki bahan atau kualitas yang terbaik. Tadi disebutkan, entahkah orang membangun di atas dasar ini emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Tapi suatu kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kita lihat karakter dari emas itu ya, saudara. Kevin bisa tampilkan. Nah, saudara semua tahu kan emas, ya. Walaupun mungkin kita nggak memiliki emas batangan di rumah, tetapi kita tahu emas itu seperti apa. Ya, kalau emas batangan, ya, itu kalau dibakar di api dia akan murni, ya. Makanya itu hasil emas batangan kan pertama dari bumi ini itu masih mungkin berupa bongkahan batu, ya. Tetapi begitu dibakar, dipisahkan kotorannya akan keluar emas, ya, yang murni, emas batangan, diuji oleh api dan hasil harganya mahal emas. Perak pun demikian, ya, dibuat perhiasan gitu, cantik kan kita memilih. Nah ini emas, ya, kemudian perak, kita bisa memakai mungkin perhiasan dari perak ini pun harganya cukup mahal, ya. Tetapi asalnya nggak seperti ini, nggak indah seperti ini, ya. Semua lewat ujian atau proses. Kemudian batu-batu permata, kenapa harganya mahal? Sama, mereka juga melewati proses dan ujian. Kayak intan, ya, berlian itu salah satunya, banyak ya batu berharga lainnya, dari yang termahal sampai yang enggak tetap mahal itu, tapi yang harganya paling rendah. Tetapi prosesnya tetap sama, dari bongkahan batu mereka lewat ujian atau proses, ya, sehingga menghasilkan batu-batu yang indah dan mahal. Kemudian ada lagi kayu, ya. Kayu ini juga asalnya berupa gelondongan dari pohon, tetapi mengalami proses akhirnya jadi seperti ini dan dipakai untuk juga membangunnya. Lalu rumput, nah rumput ini bisa ditemui di mana aja, ya, yang ada halaman atau ada tanah tumbuh rumput. Yang terakhir adalah jerami, nah seperti ini, ya. Nah saudara, dari bahan-bahan yang tadi, ya, tentunya kalau kita dikasih pilihan, nggak mungkin kita memilih jerami, betul? Kalau di bahannya udah ada, saudara mau milih yang mana untuk membangun rumah? Saudara nggak akan mengambil jerami. Tetapi, saudara, kenyataannya di dalam kerohanian kita, mungkin kita banyak mempercantik rumah di dunia ini, ya. Kita punya rumah, walaupun sederhana, dipercantik biar nyaman tinggal di dalamnya. Kalau ada yang bocor dibenerin.
Kita juga bisa mempercantik tubuh kita, ya. Yang wanita biar lebih awet muda, merawat gitu ya, supaya tetap kelihatan cantik gitu, ya. Terus secara badan, misalnya gini, saya pengen terus sehat, saya terus membangun, misalnya gini, makanan dikontrol, olahraga gitu. Banyak orang yang melakukan hal tersebut. Tetapi di dalam rohani, jangan lupa kita juga harus mempercantik rohani kita. Seringkali pada kenyataannya tanpa sadar kita memilih jerami, saudara ya, tanpa sadar. Imannya udah ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita membangun, kita harus pastikan fokus benar-benar memperhatikan kehidupan rohani ini, ya, supaya yang dibangun di atasnya bukan terbuat dari jerami. Karena firman Tuhan juga katakan pada satu saat jerami ini bisa terbakar, ya. Jerami ini paling mudah terbakar nggak ada sisanya, habis, yang ada cuma arang-arang aja hitam gitu, ya. Demikian juga rumput juga bisa sangat mudah terbakar, ya, menjadi kering, mudah layu. Kayu lumayan lah, karena banyak rumah juga dari kayu gitu ya. Tetapi kayu mungkin bisa menampilkan estetik, tapi di sini kita melihat adalah kekuatannya, ya. Secara rohani tidak cukup kita membangun hanya dari jerami, rumput atau kayu, tetapi kita akan mengarah lebih lagi untuk kita terus membangun rohani kita. Di mana dikatakan bahwa tadi ayat yang terakhir mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudara, ketika kita pertama kali diciptakan, Allah menghembuskan nafas kehidupan. Sesungguhnya roh Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Tapi karena dosa, jadi kita tidak tahu, apalagi kalau misalnya itu manusia pertama ya, berbuat dosa gitu. Terus yang timbul adalah dosa lagi gitu. Sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya ketika Tuhan Yesus lahir, ya, menebus dosa kita. Masih banyak yang nggak ngeh juga. Itu harusnya menyadarkan kita yang hidup di zaman anugerah, ya, yang mungkin kita nggak ngelihat ya, di mana Tuhan Yesus disalib, yang sebentar lagi juga kita akan melakukan perjamuan kudusnya. Kita nggak melihat di mana Tuhan Yesus waktu dibatu, ya. Ini kita hanya bisa membayangkan. Tetapi itu semua tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, sama seperti Tuhan Yesus sesaat setelah bangkit, Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada yang nggak percaya juga kan gitu. Sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam tangannya, aku nggak percaya. Itu Thomas, ya. Saat ini kita mungkin nggak melihat, tetapi saudara, kita hidup bukan hanya karena melihat, tetapi percaya. Tadi untian firman Tuhan mengatakannya, kita hidup karena percaya pada siapa? Firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iman kita oke di dalam Yesus Kristus, tapi kita harus pastikan membangun bukan hanya dari jerami. Nah, kita masuk lebih lanjut, saudara. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat 20 dan selanjutnya saya akan bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, setelah membaca beberapa ayat ini, ada berkat yang saudara tangkap. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar iman mengaku dengan mulut, ya saya percaya. Memang firman Tuhan juga mengatakan, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, ya, dikatakan engkau akan diselamatkan. Oke, memang diselamatkan, saudara. Tetapi di sini dikatakan, ilustrasinya di dalam sebuah rumah ada perabot dari emas dan perak, yang satu lagi kayu dan tanah. Tetapi yang digunakan adalah emas dan perak. Saudara harus pastikan kehidupan saudara di dalam Tuhan harus menjadi berguna dan dipakai oleh Tuhan.
Tetapi dikatakan ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ada hal yang harus menjadi poin penting, yaitu tadi di ayat 21, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kita sebagai manusia tahu pasti mana perbuatan jahat, mana yang baik. Paulus sendiri dikatakan dia sebagai manusia, ya, menyadari kadang aku mau berbuat baik, tapi kok yang jahat ya saya lakukan gitu. Ya, kita yang di dalam Tuhan pun demikian. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, tetapi nanti ada pikiran negatif muncul, entah itu dari dalam diri kita sendiri atau misalnya kita bergaul dengan orang lain, ada pengaruh gitu. Makanya ada firman Tuhan juga mengatakan pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi itu harus hati-hati ya, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, sehingga kita menjadi perabot rumah yang terbuat dari emas dan perak, ya, yang digunakan untuk maksud yang mulia, dipandang layak untuk dipakai tuannya, ya. Jadi biarlah kita terus membangun iman kita. Jadi nggak hanya oh ya, aku udah punya fondasi dalam Yesus Kristus, tapi tidak berbuat apa-apa, ya. Tapi kita harus membangun rohani kita. Nah, kenapa dikatakan di ayat 22, jauhilah nafsu orang muda? Bukan berarti orang muda jadi jahat semua, punya nafsu jahat, enggak, saudara. Tetapi kalau orang muda itu biasanya kan lagi energinya lagi besar, punya banyak hal ya, yang pengen dikejar, gitu ya. Itu ilustrasinya aja, gitu ya. Dan kemudian emosinya gitu ya, itu orang-orang muda. Tetapi saya percaya anak-anak muda di sini, anak-anak yang takut akan Tuhan, dikatakan tidak mempunyai nafsu yang jahat, semua dikontrol oleh Tuhan. Tetapi di sini ya, jauhilah nafsu orang muda, tetapi yang kita harus kejar adalah keadilan, setia, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Jadi kita harus ada di dalam komunitas juga yang benar. Ini juga dibahas oleh Bapak Gembala ya minggu lalu. Ya, dan dikatakan ketika kita membangun semuanya itu, kita harus memiliki hati yang murni. Semua harus dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Yang pentingnya saudara ada punya kemauan ya untuk terus dikatakan disucikan dari hal-hal yang jahat, terus mendekankan diri kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau cuma diam aja juga nggak bisa, ya. Caranya ya, Bapak Pendeta juga mengarahkan saudara ya tentang lapar dan haus apa, coba membaca firman gitu, ya. Itu memang harus dilakukan dan itu akan terus dikabarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara udah bosan ya, itu lagi nah membaca firman, tapi itu harus diulang-ulang. Kemarin juga di YouTube sama seperti ayo harus baca firman, jangan melewatkan message katanya ya, melewatkan firman-firman Tuhan. Tiap hari kita mungkin menerima renungan akurat, renungan firman Tuhan yang begitu banyak, tetapi saudara bisa mendisiplinkan kehidupan saudara untuk bisa mengambil waktu untuk membaca, ya. Nggak harus diborong pagi-pagi semua, tetapi ketika ada pesan firman Tuhan yang datang, saudara jangan lewatkan, gitu ya. Karena itu berguna untuk diri kita semua. Kita sedang membangun, saudara, dan dikatakan pastikan bahan bangunan itu terbuat dari emas dan murni, yang artinya tahan uji. Nanti kan kelak akan teruji, dikatakan ya. Nggak sekarang, saudara. Jadi kita nggak kelihatan nih hari ini membangunnya dengan jeramika, dengan lumpur kah, atau kayu, atau emas, atau perak. Tetapi membangun rohani itu emang step by step gitu ya. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa saudara? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Lihat ya saudara, ini meningkat saudara. Nggak cukup iman itu dengan berbuat baik aja. Udah pasti tadi selamat ya gitu ya. Tapi bukan karena kita berbuat baik selamat, enggak. Kita selamat karena anugerah Tuhan ya. Tetapi lihat harus ditambahkan iman, dikatakan
ditambahin kebaikan, tapi nggak cukup baik. Kebaikan tanpa pengetahuan juga kurang baik. Makanya harus ditambahkan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang firman Tuhan. Di dalam dunia sendiri pun, di dalam keadaan dunia di luar sana ya, anak-anak kita orang tua nih, kadang-kadang suka gini ya, bukan kadang-kadang, maunya orang tua gini, anak kita harus lebih pintar dari kita, disekolahin. Nah, kalau udah berkat pasti disekolahin lebih tinggi, nggak mungkin, apalagi kalau udah banyak uang, udah deh nak, kamu nggak usah sekolah, nggak mungkin, saudara ya. Pasti dikasih supaya ilmu mereka makin bertambah. Kita pun terus mengasah diri kita untuk pengetahuan sehari-hari kita semakin bertambah. Supaya apa? Kita semakin pintar, kita makin tahu, kita nggak mudah dikelabui orang, apalagi di zaman sekarang ya. Teknologi aja banyak hoaxnya gitu, ya. Dikirimin, kita kalau dengan dengan begitu saja mudah percaya, kita akan mudah dikelabui gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ditambahkan pengetahuan. Dan dikatakan pengetahuan ditambahkan lagi penguasaan diri. Ada banyak orang yang pintar tapi tidak bisa menguasai diri. Itu juga percuma. Penguasaan diri ditambahin tekun. Ada orang yang sudah sabar ya melewati segala sesuatunya. Ini kan ketekunan ini juga proses bagian dari iman. Ya. Ada banyak orang menghadapi masalah, mungkin udah berusaha menguasai diri, tapi stres sehingga akhirnya nggak menemukan jalan keluar, akhirnya udah mengakhiri hidupnya, gitu ya. Harus tekun saudara, dan dikatakan ketekunan kesalehan, jadi terus makin meningkat. Kesalehan akhirnya kepada kasih. Kita lihat ini mentoknya dikasih saudara, akhir-akhirnya dikasih. Ya. Tuhan datang adalah sebagai kasih. Dia ingin semua manusia bisa mengasihi. Mungkin kita bisa mengatakan dengan mulut, aku mengasihi Ibu Yuyu, aku mengasihi mamiku gitu. Tadi firman Tuhan akurat juga mengatakan, oh iya, kasih itu harus dengan perbuatan, nggak hanya omongan. Tetapi perbuatan aja ternyata nggak cukup, saudara. Ada orang yang gini, oh iya berbuat baik gitu, tapi belum tentu mengasihi. Tetapi kasih ini memegang peranan penting di dalam kita membangun rohani. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini poin pentingnya saudara. Ketika saudara terus dibangun di dalam iman saudara, nggak hanya mungkin pertamanya gini, dari jerami gitu ya, tetapi meningkat. Aku nggak mau dibangun dalam jerami rumput, mungkin kayu, semakin meningkat. Alarmnya ini saudara, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi seseorang yang sedang membangun rohaninya semakin kuat, dia akan giat saudara di dalam hal apa? Ibadahnya kepada Tuhan. Di hari Minggu ini, di mana yang lain? Mungkin kalau misalnya pada saat ini lagi sakit, ya bisa lewat online gitu. Atau yang nggak punya HP, ya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tetapi ada banyak orang yang melewatkan kesempatan ini. Kita para hamba Tuhan, mungkin teman-teman seimannya mengingatkan, ayo ibadah gitu. Padahal bisa saudara. Tetapi dikatakan seorang yang membangun imannya bertambah kuat, dikatakan akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan. Itu diburu Tuhannya itu, ya dicari terus Tuhannya. Bukan karena gini, di sini diingetin terus sama pagem sama bugem, ya udahlah yang penting datang ibadah. Nggak bisa seperti itu juga. Tetapi saudara yang harus membangun diri saudara. Sehingga dikatakan ketika saudara cari Tuhan, ngotot gitu, cari Tuhan yang sama seperti saudara cari uang, gitu ya. Tetapi posisinya jangan dibalik saudara. Jadi kembali lagi kepada prioritas. Ketika seseorang bisa menempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidupannya, itu nggak usah diomongin, ya nggak usah disuruh, ayo dong ibadah, enggak gitu saudara ya. Nggak ada lagi kata-kata, itu sih pagem sama bugemnya nggak ngingetin ibadah, lupa hari ini ada ibadah, enggak saudara. Tetapi orang yang terus membangun mentalitas dan iman ya di atasnya, bahan bangunnya nanti akan teruji. Terujinya ya itu dengan dirinya sendiri, nggak usah diingetin saudara. Karena ada kasih kepada Tuhan, dia akan datang sendiri ibadah. Ya, bahkan mungkin hari Senin bisa berdiri, ada ibadah ya
hari ini. Kalau mungkin yang saking fanatiknya sama Tuhan, buka dong doa tiap pagi sama di gereja. Oke, itu mungkin yang semangatnya luar biasa gitu. Tapi untuk datang hari Minggu aja kadang hayo. Saya juga lagi membangun diri, saudara. Secara manusia kadang saya merasa lemah, apalagi kalau nggak enak badan. Anak saya lagi sakit hari ini, ya nggak enak badan, tapi dia pelayanan saya hanya motivasi dia, gitu. Makanya tadi lemes gitu ya. Itu lagi dibangun, saudara. Saya juga pernah muda kan seperti anak saya. Ya, kalau misalnya dinasehatin itu sama orang tua saya, atau misalnya aduh hari ini ke gereja ada malesnya gitu, yang sering cembedutnya gitu. Sekarang enggak kan gitu ya. Harus terus dibangun gitu ya. Harus ada perubahan. Jadi nggak hanya dibangun dengan jerami, ya, rumput, kayu enggak gitu. Tapi saudara harus mengincar itu, dibangunnya harus dengan batu permata, emas, perak. Tapi untuk mendapatkan emas perak itu nggak gampang loh, lewat ujian, ya berat ujiannya Tuhan. Tetapi dikatakan ujian yang datang itu untuk memurnikan iman kita. Kalau kita ada dosa-dosa, ada kesalahan, yang penting tadi ya, oh iya aku mau disucikan dari hal-hal yang jahat, itu aja. Nanti saudara akan dibuat giat dan berhasil, ya saudara ya. Dan dikatakan ayat 10-nya, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersambung. Kita punya masa lalu, mungkin kita pernah jatuh bangun di dalam kita usaha, di dalam kita kehidupan kita, tetapi pastikan ya saudara ya, kita tuh nggak ninggalin Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah ninggalin kita, kitanya jangan ninggalin Tuhan. Kadang-kadang kalau udah dapat berkat, senangnya kita pergi, ya, aduh sibuk Tuhan, hari ini nggak bisa ibadah gitu. Oh pokoknya tadi ya, pokoknya alarmnya tadi aja itu. Kalau orang udah terus hubungannya dekat sama Tuhan, nggak usah diingat-ingat lagi, nggak usah diingetin gitu ya. Pasti dia akan diam di dalam mengiring Tuhan. Dan bonusnya saudara di ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Luar biasa, haknya penuh. Kita tahu ya bahwa kehidupan di dalam dunia ini cuma sementara. Nanti kita punya identitas warga kewargaan surga. Mungkin nggak punya KTP-nya ya, nggak usah dibikinin. Tapi kalau saudara mau boleh bikin KTP surga gitu ya. Di sini ada pemerintah, di sana kepalanya cuma Tuhan Yesus gitu ya. Kita tuh udah dikasih kunci kerajaan surga ya. Jadi tadi kembali kepada soal prioritas ibadah kita kepada Tuhan ya. Jadi nggak usah diingat-ingatin lagi. Saudara harus memacu diri saudara. Ingat bahwa imannya dasarnya udah ada Yesus Kristus. Tapi tinggal dibangun di atasnya seperti apa. Dan kita sebagai saudara seiman juga harus saling mengingatkan saudara ya. Saling mengingatkan yang kuat, mengingatkan yang lemah, yang udah rajin mengingatkan yang kurang rajin. Jadi nggak hanya padem sama bugemnya ya. Misalnya saudara, biasanya di sebelah saya nih suka datang, kemana ya dia ya? Disamperin, ditelepon, disapa, gimana kabarnya? Ya, saling membangun sebagai tubuh Kristus juga, ya, puji nama Tuhan. Dan saudara, seperti firman Tuhan juga tertulis, suatu saat kemah tempat kediaman kita di bumi akan dibongkar. Tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman di surga buat kita semua. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapa surga, dia menjanjikan gini, ya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Saudara, apa yang saudara kerjakan hari ini menentukan nanti kelak ya. Kita ada kafling-kaflingnya udah disediakan sama Tuhan. Kita tuh dalam antrian saudara. Tiap tahun kita diulang tahunin, kita senang dapat hadiah, tetapi umur kita makin mendekati ajal di dalam dunia ini, menuju kehidupan baru tentunya. Tetapi semua nggak bisa ditentukan dengan umur, karena kemarin kita juga harus merelakan kepergian seorang yang masih muda sebetulnya dalam usia, ya, Pastor Dev, masih 44 tahun, udah dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil, tetapi pastikan ketika saudara di dalam dunia ini apa yang kita lakukan nih, yang itu akan menentukan bahan bangunan kita kelak di surga. Kelak akan teruji. Kalau jangan sampai menyesal kemudian, karena penyesalan selalu datang terlambat. Ya. Nah, tadi firman Tuhan di awal dikatakan,
Nanti kalau yang terbakar, ya udah diselamatkan karena imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi dia akan menderita kerugian. Ya, masuk surga itu bukan gampang susah, saudara. Karena gini, masuk surga diibaratkan jalannya sempit. Artinya gini, ketika saudara masuk surga, saudara nggak bisa rombongan. Saudara iman kepada Tuhan Yesus bukan karena gini, saya ikut papa, saya ikut mama. Enggak, tapi itu ditentukan oleh komitmen saudara kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara berjalan di jalan yang sempit itu. Tetapi ketika fokus saudara kepada Tuhan Yesus, saudara akan mudah melalui jalan itu. Kalau hati saudara masih bercabang, saudara tidak bisa memasuki jalan itu, saudara. Mungkin selamat, tapi akan sulit. Tadi dikatakannya saudara akan menderita kerugian yang banyak ketika saudara tidak sungguh-sungguh membangun iman. Ada banyak pesan-pesan yang terlewatkan kalau saudara melewatkan jam-jam ibadah seperti ini. Padahal ketika saudara datang di ibadah, itu kekuatan buat saudara untuk mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang berkualitas baik. Amin, saudara. Ya, puji nama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, kau teguhkan hati. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, katakan itu kepada Tuhan. Oh melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hello GBS Kalvari Sukabumi, welcome home! Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome! Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, mari kita tetap berdiri teguh dan mengingat bahwa kita berdiri di atas fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ingatlah seluruh jemaat GBS Kalvari Sukabumi, perjuangan kita bukanlah untuk bersaing dan melawan yang ada dalam dunia ini. Tetapi yang layak diperjuangkan adalah untuk tetap berada dalam firman-Nya. So, choose your battles dengan bijak. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, make sure bagi Anda yang mau join, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, jangan sampai telat datang ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Man akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't forget to come and join. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi di lantai 1 dan di lantai 2. Dan Calvary Kids di lantai 3. So, I see you all guys there. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya.
Bagi Anda yang ingin berikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Biar kiranya setiap jemaat bisa memperhatikan pengumuman apa saja ya, supaya tidak melewatkan jam-jam ibadah di weekday-nya ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kuasa, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mendukung atas segalanya. Rasakan tangan gelombang, timbullah tangan yang berubah, menjadi sinar jiwamu di atas dasar iman. Rasakan tangan gelombang, timbullah tangan yang berubah, menjadi sinar jiwamu di atas dasar Bapak Ibu Saudara merasakan terberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Dodi pada pagi hari ini. Amin. Amin. Biarlah kita semua memiliki fondasi yang kuat. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bye.
Haleluya. Yang dahsyat dari Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Hari yang minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya, kami yakin, kami semua yang datang pada hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Yang datang dengan sakit sudah disembuhkan. Yang dalam keadaan yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang dalam masalah Tuhan sudah berikan solusinya buat kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dan biarlah kami terus membangun hidup kami Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Memiliki fondasi yang kuat di atas batu karang yang teguh. Memiliki fondasi yang luar biasa Tuhan Yesus di atas emas, perak, dan batu permata. Agar kami melihat satu kali nanti Tuhan Yesus, kami punya rumah idaman di dalam kerajaan surga. Dan kami juga akan melihat hasilnya di dalam bumi ini Tuhan Yesus. Kami akan melihat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apa yang kami kerjakan juga Tuhan akan buat berhasil. Karena kami punya dasar yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami pulang dari tempat ini juga, kami boleh menjadi saksi buat banyak orang. Ada cermin Yesus dalam kehidupan kami. Setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Yesus. Mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpujian namamu Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan. Hamba berdoa Bapa, biarlah seperti Maleahi katakan, Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan di onsite ini dan juga yang sudah transfer, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan menggenapi firman Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ini sampai berkelimpahan sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami juga berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus untuk simpatisan gereja kami, Bapak Bram yang di ICU pada saat itu Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa, bilur-bilur Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan, dan Kau akan melepaskan semua dari sakit penyakit yang Bapak Bram di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh juga selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Berikan kekuatan untuk setiap keluarganya yang menopangnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, memberkati studimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin.